Shalom semua pemirsa All by Grace yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam suasana kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan Yesus curahkan. Mari kita berdoa sebelum kita mulai program All by Grace kali ini. Bapa Surgawi, kami serahkan waktu berikut ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Engkau yang memimpin dan Engkau yang mengawal seluruh acara. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Seluruhnya boleh berjalan lancar dan semua yang mengikuti boleh diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu, Yesus Kristus yang telah memimpin dan menyertai sampai saat ini untuk program All by Grace ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, dalam dunia yang serba materialistis ini, terdapat sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang berbunyi, there is no such thing as a freelance. Yang dalam terjemahan bebas bisa diartikan, tidak ada makan siang yang gratis. Tidak ada sesuatu yang cuma-cuma di dunia ini. Ya, ketika kita mencermati kenyataan di lapangan secara kasat mata, memang benar tidak ada yang cuma-cuma atau gratis di dalam dunia ini. Jika kita dapat makan gratis, umpamanya, sesungguhnya ada pihak lain yang membayar makanan tersebut, termasuk ketika kita mendapat promo yang besar sehingga kita hanya membayar harga dengan nominal yang sangat kecil untuk sesuatu barang atau makanan yang sebenarnya ada yang menanggung selisih harga tersebut dengan tujuan promosi agar dapat meningkatkan omset penjualan di kemudian hari. Ketika dapat menggunakan sosial media dan menonton begitu banyak video secara gratis di internet, sesungguhnya ada harga yang harus dibayar oleh pihak lain maupun oleh kita sendiri. Bukan dalam bentuk uang, melainkan kita membayar dengan membeli dan memiliki komputer atau HP dulu, biaya koneksi internet atau data, pulsa, juga dengan waktu dan atensi kita kepada berbagai iklan yang ditayangkan sehingga kita bisa tertarik, kita bisa mengenal, lalu ingin mencoba dan pengen membeli atau memilikinya. Itulah sistem subsidi silang atau cara kerja niaga di dunia ini yang jelas menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang gratis atau cuma-cuma diberikan kepada kita. Banyak hal tampaknya gratis, padahal terdapat tujuan tertentu di balik segala sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma, namun selalu ada persyaratannya. Tidak heran jika kita bertanya, masih adakah sesuatu yang dapat kita terima dengan cuma-cuma? Jawabannya adalah masih ada, dan memang ada hal yang dapat kita terima dengan cuma-cuma atau gratis. Antara lain, bagi seorang ibu yang normal, ia selalu dan harus memberikan segala sesuatu dengan cuma-cuma bagi bayi yang sedang dikandungannya. Apalagi setiba waktu persalinan, itu waktu sang bayi akan dilahirkan dengan cuma-cuma tanpa harus dibicarakan atau disetujui lebih dahulu dengan harga biaya yang harus ditanggung atau dibayarkan oleh sang bayi. Setelah dilahirkan, seorang bayi dapat hidup, bertahan hidup, dan bertumbuh hingga menjadi dewasa. Di setiap tahapan kehidupan, jenjang waktu, dan kesempatan. Begitu banyak hal-hal cuma-cuma yang telah diterimanya dari ayah bunda, apalagi dari Tuhan. Sesungguhnya betapa banyak hal yang telah diberikan dan diterima dengan cuma-cuma, baik dari orang tua atau ayah bunda, apalagi dari Tuhan, sehingga kita dapat ada sampai saat ini. Sudah pasti tak seorang pun sanggup menanggung atau membayar semua pemberian itu selain kalbu yang sempat terharu, berbalut rasa terima kasih, menghargai, mensyukuri, serta hati yang berbakti dan mengasihi serta melayani. Dan sekiranya sampai terjadi tuntutan untuk menanggung atau membayar semua yang telah diberikan dengan cuma-cuma,
Hanya manusia yang berhati batu yang dapat mengatakan ia sanggup atau ia telah melunasinya. Ketika mencermati kehidupan ini dengan serius, secara manusiawi, begitu banyak pemberian Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma telah kita terima. Sebagai contoh, kita bisa hirup oksigen, napas dengan bebas, dengan gratis, dengan cuma-cuma, tanpa harus memusingkan soal tagihan oksigen yang dikonsumsi kita setiap hari. Kita bisa menikmati matahari pagi tanpa harus menanggung pembayaran sedikit pun. Demikian juga jantung bisa terus bekerja, memacu, memompa tanpa biaya, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang tidak sempat dijabarkan satu persatu hari ini. Dari apa yang dijabarkan, semuanya merupakan pemberian dari Tuhan secara cuma-cuma kepada kita karena kemurahan dan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Sulit dibayangkan bila setiap hari kita harus menanggung biaya oksigen, biaya matahari pagi, biaya alat pompa jantung, biaya jasa pendistribusian darah, dan sebagainya. Karena seberapa banyak pun uang yang kita miliki, takkan mampu kita membiayai kehidupan, bahkan bisa jadi semua uang kita akan habis ludes seketika, lalu kita jatuh miskin dan apa-apa. Ya, semakin direnungkan, kita pun akan semakin menemukan begitu banyak bentuk kasih dan kemurahan Tuhan yang telah diberikannya kepada kita. Apalagi ketika kita mencermati Efesus pasal 2 ayat ke-8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Artinya, kita dapat mengenal, percaya, dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sehingga dosa kita diampuni, kita beroleh keselamatan, hidup kita dibenarkan, kita diperbaharui. Itu semata-mata karena kasih karunia dan pemberian Tuhan secara cuma-cuma kepada kita. Itu bukan karena hasil usaha kita. Bukan karena apa yang telah kita perbuat. Bukan juga karena amal bakti atau kebajikan yang telah kita lakukan. Harus diakui, tak seorang pun dapat menyelesaikan masalah dosa yang berakibat maut atau kematian kekal di dalam neraka nanti. Berapapun perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetap tidak ada artinya jika dibandingkan dengan begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Tak seorang pun dapat menyelamatkan diri. Tak seorang pun dapat membeli tiket masuk surga, sekalipun membayarnya dengan segala harta kekayaan yang dimilikinya. Demikian juga tak seorang pun yang bisa membeli tiket masuk ke dalam hidup yang kekal di surga nanti. Harus disadari, bila kita bisa diselamatkan, semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar telah diberikannya secara cuma-cuma melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menggantikan kita sekalian, dan dengan demikian kita dapat diperdamaikan dengan Allah yang hidup, dan hidup kita dibenarkan serta hidup kita diperbaharui. Harga yang sedemikian mahal ini tidak mungkin kita sanggup menanggung dan membayarnya, melainkan Tuhanlah yang menanggung serta membayarnya demi kita dapat memiliki hidup dan masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Sungguh besar kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita dengan cuma-cuma di dalam kehidupan ini. Menyadari begitu banyak kemurahan dan kasih karunia Tuhan yang telah diberikannya dengan cuma-cuma ke dalam kehidupan kita, bagaimana seharusnya kita mengikapi? Mari kita belajar bersama melalui program All by Grace kali ini yang mengangkat tema cuma-cuma. Ya, sungguh sulit dijelaskan. Namun telah kita rasakan. Terkadang kita terharu merenungkan orang semacam kita ini kok masih disayang oleh Tuhan. Kenapa Tuhan masih terus
memperpanjang hidup kita, kenapa Tuhan mengasihi kita, kenapa Tuhan mau mengampuni kita, kenapa. Semua itu hanya satu jawabannya. Karena Tuhan mengasihi kita dengan tanpa syarat. Dan Dia berikan kasih karunia-Nya kepada kita secara cuma-cuma. I don't know why Jesus loves me. I don't know why He cares. I don't know why He sacrificed His life. Oh, but I'm so glad He did. I don't know why Jesus loved me. I don't know why He cares. I don't know why He sacrificed His life. Oh, but I'm glad, so glad He did. Where would I be if Jesus didn't love me? Where would I be if Jesus didn't care? Where would I be if He had not sacrificed His life? Oh, but I'm glad, so glad He did. I don't know why Jesus loves me. I don't know why He cares. I don't know why He sacrificed His life. Oh, but I'm glad. Oh, but I'm glad. Oh, but I'm glad. And so glad He did. Ya, berikut ini mari kita belajar bersama sikap-sikap yang benar dan bijak atas hal-hal cuma-cuma yang telah kita terima. Antara lain, yang pertama, kita telah menerima dengan cuma-cuma, maka haruslah berbagi dengan cuma-cuma. Itulah sikap yang benar dan bijak terhadap hal cuma-cuma yang telah kita terima dan telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, sebagaimana telah diuraikan di atas, sesungguhnya masih ada dan memang ada hal-hal yang kita terima dengan cuma-cuma di dalam kehidupan ini, sekalipun tidak semua orang menyadari, mengakui dan menghargainya. Terkait tema All by Grace kali ini, yaitu cuma-cuma, maka penekanan yang akan kita bahas berikut ini adalah mengenai hal-hal cuma-cuma yang telah kita terima dan merupakan pemberian Tuhan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung di dalam kehidupan ini. Ada banyak hal cuma-cuma yang telah kita terima dan merupakan pemberian Tuhan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung di dalam kehidupan, dan sepatutnya lah kita meresponi dengan sikap yang benar dan bijak, berupa berbagi dengan cuma-cuma pula, karena kita menerimanya dengan cuma-cuma. Sikap sedemikian harus diwujud nyatakan dalam perbuatan sebagai manifestasi dari integritas hidup kita, bukan sekedar tekad, kemauan, apalagi hanya berupa perkataan. Menerima dengan cuma-cuma, maka harus berbagi dengan cuma-cuma. Seyogyanya telah menjadi karakter kehidupan kita jika diamalkan secara terus-menerus dalam konsistensi yang tinggi. Jika kita dapat menjiwai sikap sedemikian itu dan senantiasa tekun melakukannya, maka tanpa harus diingatkan atau diarahkan, apalagi disuruh-suruh, kita otomatis akan mengamalkan sikap yang sedemikian, yaitu menerima dengan cuma-cuma dan
membagikan atau berbagi dengan sesama secara cuma-cuma. Memang ada orang tertentu yang berperilaku seperti yang terlihat pada seorang anak kecil yang sangat senang ketika menerima banyak permen dari ayahnya, namun sangat disayangkan ia hanya mau menikmati permen tersebut seorang diri. Ia menolak untuk berbagi permen tersebut kepada saudara-saudaranya yang lain, padahal permen yang diberikan oleh ayahnya itu lebih dari cukup untuk dinikmati bersama sekeluarga. Bahkan ketika ayahnya meminta sebagian dari permen tersebut, anak tersebut juga tetap menolak untuk berbagi permen dengan ayahnya karena takut jatah permennya untuk ia nikmati menjadi berkurang. Ya lucu, tapi tidaklah benar tingkah laku anak kecil tersebut yang hanya mau menerima dengan cuma-cuma, tetapi menolak untuk berbagi sekalipun kepada ayahnya yang telah memberikan permen tadi kepadanya. Tidaklah benar dan tidaklah bijak sikap seperti itu. Namun di dalam realita, memang ada orang yang bertindak seperti anak kecil tersebut. Begitu banyak hal yang sudah Tuhan anugerahkan dengan cuma-cuma, tetapi ia menolak untuk berbagi dengan sesama. Sudah menerima banyak berkat secara cuma-cuma, tetapi selalu enggan untuk menjadi berkat, padahal ada kesempatan terbuka lebar baginya. Beda halnya dengan kesaksian dan pengalaman hidup dari seorang pendeta. Suatu ketika Tuhan bertanya kepada seorang pendeta, maukah engkau diberkati? Ya, pendeta tersebut sama dengan orang lain menjawab, mau dong Tuhan. Tuhan bertanya lagi, untuk apa diberkati? Spontan pendeta tersebut menjawab, diberkati untuk menjadi berkat. Karena kebenaran ini telah dipahaminya dari Alkitab dan telah dipraktekkannya sekian lama, selalu dia lakukan. Sehingga karakternya telah terbentuk, yaitu menerima berkat dengan cuma-cuma, harus berbagi untuk boleh menjadi berkat. Setelah itu Tuhan menginginkan agar ia memberikan sekian uang kepada seorang stafnya dan ia lakukan dengan taat. Selesai ibadah malam itu juga, bendahara menyerahkan sebuah amplop yang berisi berkat uang yang jumlahnya sama dengan yang telah dia berikan kepada stafnya. Bahkan sebelum ibadah keesokan harinya, pendeta menerima lagi 2 amplop yang berisikan berkat dengan nominal yang sama dengan berkat yang telah ia bagikan kepada stafnya. Dengan demikian, pendeta tersebut telah mengamalkan sikap yang benar dan bijak karena menyadari ia telah menerima segala berkat dari Tuhan dengan cuma-cuma, maka ia harus berbagi dengan cuma-cuma juga kepada sesama. Ya, dalam kesaksian di atas, pendeta tersebut tidak mengalami pengurangan, malah mengalami peningkatan dalam hal berkat ketika ia mengamalkan sikap yang benar dan bijak itu, yaitu menerima berkat dengan cuma-cuma, maka harus berbagi berkat dengan cuma-cuma. Pendeta tersebut mengerti untuk menaati perintah Tuhan dan percaya akan janji Tuhan untuk menjadi berkat seperti yang Tuhan katakan kepada Abraham yang tertulis di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ketiga. Ya, Tuhan memberikan perintah kepada Abraham supaya ia meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya, menuju kepada satu perjalanan yang tidak diketahui. Ya, artinya dia harus menjalani satu perjalanan iman. Namun sekali dia mau taat, Tuhan janji kepada Abraham saat itu sebelum namanya diganti menjadi Abraham. Ya, Tuhan berjanji akan memberikan keturunan yang banyak, bahkan membuat namanya menjadi besar, dan lebih dari itu Tuhan akan memberkati dia sampai ia boleh menjadi berkat. Anda baca sendiri dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ketiga. Ya, demikian juga ketika kita mencermati surat Paulus kepada Timotius yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17 hingga 18. Paulus memperingatkan orang-orang yang telah menerima dengan cuma-cuma berkat Tuhan yang membuat mereka menjadi kaya, agar jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan.
melainkan berharap kepada Tuhan yang dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu kepada kita untuk dinikmati. Bahkan lebih dari itu, Paulus memperingatkan kita agar berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi berkat kekayaan yang telah kita terima dengan cuma-cuma dari Tuhan. Seyogyanya lah kita jangan menjadi orang yang menerima berkat Tuhan dengan cuma-cuma lalu hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan harus dapat menjadi saluran berkat Tuhan dengan berbagi secara cuma-cuma kepada banyak orang yang di sekitar kita. Ya, 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 18 di sana dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan para Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Menelusuri lebih mendalam mengenai hal-hal yang telah kita terima secara cuma-cuma, maka seharusnya kita sadari bahwa kita ada sebagaimana kita ada saat ini semata-mata karena kemurahan dan kasih-Nya yang ajaib, kasih-Nya yang sempurna, kasih yang tak bersyarat, bahkan kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan telah Tuhan berikan ke atas hidup kita. Ya, Roma 3 ayat 23 hingga 24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Betapa Tuhan mengasihi sekalipun kita pernah hidup di dalam dosa. Kita tidak layak, namun Tuhan layakkan. Tuhan ampuni segala dosa dan Tuhan selamatkan, Tuhan membenarkan sehingga kita dibebaskan dari hukuman kekal di neraka nanti. Bahkan ketika masih hidup di dunia ini, Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi anak-anak-Nya pada saat kita menerima dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Menyadari kasih Tuhan yang begitu besar atas kita, maka sudah sepantasnya lah kita juga berbagi kasih dengan mengasihi sesama secara cuma-cuma juga, terlepas dari siapapun dia, apapun dia, bagaimanapun hidup mereka. Jangan sampai kita memilih-milih dalam berbagi kasih kepada sesama. Misalnya hanya mau mengasihi mereka yang kita pandang layak, yang baik, apalagi hanya kepada mereka yang telah mengasihi kita lebih dahulu dan lain sebagainya. Jika kita siap berbagi kasih kepada sesama dengan cuma-cuma, Tuhan pasti akan menolong dan memberikan kemampuan kepada kita agar dapat mengasihi orang lain dengan cuma-cuma, tanpa pandang bulu, tanpa syarat. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, kita pun mengasihi mereka. Ya, Tuhan mau kita harus menjadi agen penyalur kasih Tuhan, sehingga banyak orang dapat merasakan kasih Tuhan dan mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Sadarilah bahwa Tuhan telah memilih dan mengasihi kita, serta menyelamatkan kita dengan tujuannya yang mulia, sehingga tidaklah benar jika kita egois lagi dan hanya mau menikmati kasih Tuhan untuk diri kita sendiri saja. Dengan cuma-cuma kita telah menerima pengampunan dosa, pembenaran, keselamatan dan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Jangan sampai terhenti hanya pada diri kita sendiri saja, melainkan dengan penuh kesadaran, kerinduan, dan tanpa paksaan dari siapapun, kita bersedia membagikan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada orang lain juga dengan cuma-cuma. Kolose pasal 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Begitu juga agar kesaksian hidup kita dapat efektif sebagai garam dan terang, kita harus menunjukkan kesabaran dan pengampunan
secara cuma-cuma, sebagaimana kita telah menerima kesabaran dan pengampunan dari Tuhan secara cuma-cuma. Adalah baik, benar, dan indah bila kita dapat menunjukkan kesabaran dan pengampunan kepada orang lain. Terlepas dari seberapa besar atau kecil kesalahan, kejahatan orang tersebut terhadap kita. Karena bagaimanapun juga, kesabaran Tuhan berikut pengampunannya yang telah kita terima secara cuma-cuma adalah jauh lebih besar daripada kesabaran dan pengampunan yang kita berikan kepada orang lain. Sebagaimana Tuhan sabar terhadap kita dan mengampuni segala dosa dan salah kita, demikian jugalah kita harus menunjukkan kesabaran terhadap orang lain dengan tidak berdalih alasan bahwa kesabaran manusia itu ada batasnya. Ya, Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita harus berusaha agar dapat menaati firman Tuhan yang menghendaki kita mengampuni dengan cuma-cuma tanpa syarat. Sebagaimana kita telah diampuni oleh Tuhan dengan cuma-cuma juga tanpa syarat. Bahkan Tuhan Yesus juga menghendaki kita mendoakan mereka yang menganiaya kita. Selain daripada apa yang telah dibahas di atas, setiap kita juga telah menerima dari Tuhan secara cuma-cuma bakat, talenta, atau karunia. Terlepas dari seberapa lemah ataupun hebatnya kapabilitas seseorang. Dalam kenyataan di lapangan, ada sebagian orang yang telah diberikan oleh Tuhan bakat atau talenta, dan setelah dia persembahkan untuk pelayanan, itu disebut namanya karunia. Ya, secara cuma-cuma Tuhan berikan semua itu, apalagi mereka dibekali dengan berbagai pelatihan atau training, ya, atau kursus atau pendidikan, paket-paket yang dibiayai oleh gereja demi dapat meningkatkan kapabilitas mereka untuk bisa lebih efektif pengabdian dan penerapan bakat, talenta atau karunia mereka yang telah mereka miliki maupun yang telah ditambahkan seiring dengan kursus atau training yang mereka ikuti. Tetapi yang sangat disesalkan adalah bakat, talenta atau karunia yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma tidak disikapi dengan benar dan bijak melalui pengabdian dan penerapan bakat, talenta, karunia tersebut. Apalagi soal berbagi kepada sesama dengan cara memotivasi, berbagi ilmu, melatih agar terjadi multiplikasi sumber daya manusia, padahal telah ada persetujuan secara tertulis maupun secara lisan bahwa mereka harus bersedia membagikan ilmu, skill, kemampuan mereka kepada rekan-rekan yang lain dengan cuma-cuma. Ya, seharusnya kita sadari bahwa semua bakat, talenta, karunia merupakan pemberian Tuhan secara cuma-cuma, dan sewajarnya lah kita juga mengabdi, menerapkan, memakai semua bakat, talenta, karunia itu untuk melayani Tuhan, berbagi dengan sesama agar bertambah banyak orang yang bisa dapat turut berpartisipasi dan turut menyukseskan pekerjaan Tuhan dalam berbagai bentuk pelayanan demi memuliakan nama Tuhan. Ya, dalam Matius pasal 10 ayat ke-8 berkata, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, dari ayat tersebut mengingatkan kita bahwa segala bakat, talenta, karunia sebenarnya kita peroleh dari Tuhan dengan cuma-cuma. Maka sudah seharusnya lah kita memberikannya atau membagikannya atau menggunakannya dengan cuma-cuma, dengan fokus hanya kepada Tuhan. Janganlah kita mengubur bakat atau talenta atau karunia yang telah kita miliki sehingga menjadi sia-sia. Melainkan pergunakanlah semuanya itu dengan maksimal sehingga menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, Tuhan pun akan terus menambahkan dan melipat gandakan segala bakat, talenta, karunia yang telah dimiliki
sehingga kita dimampukan untuk hidup yang lebih berarti, lebih bernilai, lebih berdampak seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kita pun harus bisa menjadi berkat dalam turut berbagi ilmu kepada rekan-rekan sepelayanan agar mereka pun juga dapat semakin bertumbuh di dalam pelayanan. Masih banyak hal lain yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan cuma-cuma. Marilah kita pakai semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan dengan membagikannya kepada sesama agar mereka pun dapat turut mengalami kasih, kemurahan, dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus sehingga hidup mereka pun dapat diubahkan juga. Ya, ada satu gereja yang saya kenal, ya, gereja tersebut padahal kekurangan banyak sekali SDM, ya. Mereka gereja baru berdiri, masih belum banyak jiwa-jiwa atau jemaatnya. Dan kita bersyukur pada Tuhan. Banyak sekali anak-anak yang hatinya bergelora, sangat-sangat berkobar-kobar, ingin melayani Tuhan dan ingin melibatkan diri, tapi tidak mempunyai skill, tidak mempunyai pengalaman, dan tidak punya ilmu. Ya, katakanlah seperti pemain musik. Saya lihat sendiri, ya, mereka yang dari nol tidak mengerti tentang musik. Tapi karena ada beberapa orang yang telah memiliki bakat atau talenta, bahkan diberikan Tuhan karunia-karunia tambahan sehingga mereka boleh dipakai Tuhan untuk melayani. Namun kalau mereka hanya single fighter ataupun mereka hanya seorang diri yang melayani, ya kasihan juga. Tiap minggu masih berdinas, tiap minggu harus melayani tanpa ada orang lain yang ikut terlibat. Ya, jika satu hari terjadi sesuatu, misalnya ada halangan atau katakanlah ya dalam keadaan sakit, berarti pemusik akan menjadi batal untuk bermain dan tidak ada lagi musik yang mengiringi penyembahan puji-pujian dalam gereja itu. Karena itu kita bersyukur orang yang demikian udah punya talenta, udah punya bakat, udah punya karunia musik, bahkan dia kuliah juga di bagian musik dan mereka tidak pelit. Mereka tahu semua ini adalah bersumber dari Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Mereka terima dengan cuma-cuma. Mereka bisa juga bukan karena mereka hebat, tapi karena Tuhan yang memberikan, yang Tuhan yang menambah-nambahkan. Dan orang istilah berkata, lancar kaji karena diulang. Ya, karena mereka berani mempersembahkan diri untuk melayani, maka mereka makin hebat, makin tinggi ilmunya, makin besar ya kemampuannya, dan akhirnya mereka berbagi. Saya lihat berapa banyak anak-anak yang tadinya tidak ngerti main musik, tapi satu persatu sekarang bisa ikut melayani Tuhan. Ada yang main drum, ada yang main gitar, ada yang main keyboard, dan lain sebagainya. Ya, karena itu, saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, ya, semua bakat atau talenta ataupun semua karunia demi karunia yang Tuhan beri pada kita, semuanya harus kita maksimalkan. Kita terima bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak, tapi semua karena kasih karunia, anugerah Tuhan. Dia berikan dengan cuma-cuma. Kita terima dengan cuma-cuma, kita berikan dengan cuma-cuma, dan kita tidak akan kekurangan. Tidak ada ilmu yang kita transfer kepada orang lain, lalu kita jadi macet, kita jadi tidak bisa apa-apa. Tidak akan hilang dari kita. Malah semakin kita mengajar orang lain, semakin kita berbagi pada orang lain, semakin banyak pula ya kemampuan kita, bukan hanya bisa bermain, tapi juga bisa mengajar, melatih orang lain untuk ikut bermain. Ya, karena itu mari bukan hanya soal musik, soal talenta, ya, soal kesabaran, soal pengampunan, soal keselamatan, soal kasih Tuhan, kita terima dengan cuma-cuma. Jangan lupa, kita harus bagikan dengan cuma-cuma. Ya, saya kenal seseorang di negeri tetangga kita. Orang tersebut ada seorang yang pernah ya menjadi narapidana. Namun setelah keluar dari tahanan,
dia sudah dibebaskan, bebas total, ya bukan bebas bersyarat. Setelah bebas secara sempurna, dia pun mulai bekerja dan dia pun mulai terus berusaha sampai akhirnya bisa menghimpun begitu banyak kekayaan karena keuntungan daripada usaha yang digelutinya. Nah, orang demikian, waktu kami berkenalan, waktu kami bersama-sama ketemuan, dia selalu berkata, "Tou seentien, semua ini adalah anugerah." Ya, dengan mobilnya yang mewah, dengan rumahnya yang ya lumayan, ya saya pun pernah menginap di rumah tersebut. Saya pun sering kali dibawa oleh beliau dengan mobilnya yang mewah tersebut. Aneh tapi nyata. Orang demikian, dalam segala kesibukannya, dia selalu adakan waktu untuk mau mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Seringkali diajak-ajak kita pergi untuk menginjili seseorang atau mendoakan orang sakit dan lain sebagainya. Bahkan saya dengar dia pun telah beruntung dengan amat sangat. Dia mau memberkati ada satu negara tetangga yang lain dan dia sampai membeli suatu properti yang sangat besar, yang sangat luas dengan tujuan katanya ia digerakkan oleh Tuhan untuk menyediakan tempat untuk sekolah Alkitab. Dia juga beli satu bukit yang lumayan besar luasnya. Dan dia katakan tempat itu akan menjadi tempat untuk para hamba Tuhan yang akan refreshing. Bahkan dibangunnya sebuah villa yang bagus dan seterusnya dia akan membangun tempat untuk bisa diadakan retreat gereja dan lain sebagainya. Padahal kalau kita pikir uang yang begitu banyak dia berikan, dia persembahkan kepada Tuhan untuk membeli sesuatu di negara asing yang dia tidak tinggal di sana. Tapi dia selalu ingat semua harta benda yang ada padanya. Ini semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Ini semua adalah Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Dan dia tahu dari mana dia berasal. Dia jelas dengan sungguh-sungguh siapa dia pada masa lalu. Namun karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan dia, mengubahkan hidupnya, dan akhirnya dia boleh diberkati, dan dia pun akan menjadi bendaharawan yang setia, taati segala apa yang Tuhan kehendaki, dan dia lakukan dengan taat, dengan tanpa argumentasi. Ya, kita melihat banyak contoh anak-anak Tuhan, bukan soal hanya talenta, bukan soal hanya harta benda, tapi hidup mereka sekali berubah. Mereka dijamah Tuhan sedemikian rupa, mereka selalu ingat, aku ada sebagaimana aku ada. Semata-mata karena kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan padaku dengan cuma-cuma. Karena itu dalam kehidupan mereka selalu dia memberikan atau berbagi dengan sesama dengan cuma-cuma pula. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sikap yang kedua adalah sikapi kehidupan ini yang Tuhan telah curahkan kasih karunia-Nya dengan cuma-cuma, ya. Jadi Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 kembali kita membacanya lagi, ialah sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Walaupun istilah cuma-cuma tidak dinyatakan secara literal atau harfiah, tetapi Paulus menuliskan itu bukan hasil usahamu dan itu bukan hasil pekerjaanmu, melainkan pemberian Allah. Maka tanpa harus dituliskan pun istilah cuma-cuma jelas dinyatakan di sana, ya, dengan menuangkan isi surat seperti yang kita baru baca tadi. Saya yakin Paulus pasti telah mengerti dengan amat sangat bahwa apa yang diungkapkan merupakan pengalaman hidupnya yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Dan sampai kapanpun Paulus menyadarkan kita juga bahwa keselamatan yang kita peroleh bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, sehingga tak seorang pun dapat memegahkan diri. Kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Namun jika bisa memiliki iman sekalipun, itu adalah sebab karena kasih karunia Tuhan yang telah tercurah dengan cuma-cuma. Ya, dalam mengisi perjalanan hidup baru sehubungan dengan iman kepada Tuhan Yesus yang telah menjamin keselamatan dan hidup kekal bagi kita yang percaya. Maka kasih karunia yang telah Tuhan curahkan dengan cuma-cuma ke atas hidup kita harus menjadi landasan, menjadi suatu kebutuhan dan ketergantungan kita yang paling esensial agar kehidupan baru yang kita tempuh dapat berkenan kepada Tuhan, berguna, berdampak bagi sesama, dan hidup kita dapat memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mengerti bagaimana menyikapi kehidupan ini yang telah Tuhan curahkan kasih karunia-Nya dengan cuma-cuma. Ya, mari kita lihat. Sikapilah kehidupan ini yang telah Tuhan curahkan kasih karunia-Nya dengan cuma-cuma sebagai berikut. Yang pertama, menyadari kasih karunia Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, dari ayat tersebut dapat kita pahami, ya, bahwa Paulus menuliskannya
dengan sangat-sangat tegas bahwa oleh karena kasih karunia, dia ada sebagaimana dia ada saat ini. Dan dia pun tidak mau membuat kasih karunia yang sudah dia terima itu menjadi sia-sia. Sebaliknya, dia mau bekerja keras untuk membalas, dan dia mau kerja keras lebih daripada orang lain. Tetapi ia tahu kalau dia bisa kerja keras bagi Tuhan untuk membalas kasih karunia Tuhan, itu pun karena kasih karunia Allah yang telah menyertai dia. Kalau kita menyadari akan kasih karunia selalu hadir dalam hidup kita, kita tidak akan menjadi orang yang sombong. Kita tidak akan menjadi orang yang lupa diri, lupa dari mana berasal. Kita akan terkenang dan kita akan merenung kembali. Coba bayangkan kalau bukan karena kasih karunia, jadi apa kita hari ini? Berapa kali kita bisa selalu ingat dari mana kita berasal? Kalau kita ingat semata-mata karena kasih karunia, kalau aku ada saat ini, maka kita akan jadi orang yang rendah hati, tidak akan sombong. Kita akan sangat-sangat selalu sadar diri dari mana aku berasal. Dan kita akan mengabdi pada Tuhan. Kita ingin lagi membalas kasih karunia Tuhan itu dengan sekuat tenaga selagi napas masih di kandung badan. Karena itu, sikap kita yang pertama adalah menyadari kasih karunia Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Karena dia telah curahkan kasih karunia-Nya secara cuma-cuma dalam kehidupan ini. Dan yang kedua adalah sikapnya menghargai kasih karunia Tuhan. Suatu hari malaikat Tuhan diutus kepada seorang wanita perawan yang bernama Maria. Dalam Lukas pasal 1 ayat 38, di sana Maria merespon lawatan atau kunjungan sang malaikat itu yang membawa pesan bahwa ia akan mengandung, bahwa dia akan melahirkan seorang juru selamat. Bagi kita sulit dimengerti, sulit dicerna. Tetapi saat itu, waktu malaikat datang kepada Maria, malaikat berkata, "Hai engkau yang beroleh kasih karunia Tuhan." Nah, sebagai akhir daripada respon dari Maria setelah komunikasi dengan malaikat Tuhan, maka ayat 38 Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Tidak banyak orang bisa menghargai kasih karunia Tuhan seperti Maria menghargai kasih karunia Tuhan itu. Walaupun tidak bisa mengerti dan tidak dapat dimengerti kenapa rencana Tuhan sedemikian, namun karena dia tahu ini adalah kasih karunia Tuhan bagi dia, dia hargai. Dari sekian banyak wanita, kok aku yang terpilih? Maka dia hargai apa yang Tuhan telah tetapkan bagi hidupnya. Dan dia terima kasih karunia Tuhan, dia hargai kasih karunia Tuhan. Harap kita pun sedemikian adanya. Setiap kali banyak hal yang kita tidak bisa mengerti, mungkin kejadian ataupun peristiwa ataupun apa yang kita dambakan tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Namun kalau kita mengerti justru kasih karunia Tuhan sedang melingkupi kita, sedang dinyatakan dalam hidup kita, kita harus peka dan kita harus hargai dan berikan respon yang seharusnya dan berkenan kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jika kasih karunia Tuhan telah Dia nyatakan pada kita, kita yang tidak layak, kita yang tidak pantas, kita yang tidak punya apa-apa, kita yang tidak elok, namun kita tetap dikasihi oleh Tuhan, diberikan kasih karunia sampai diberikan begitu banyak kasih karunia dan begitu banyak berkat, begitu banyak talenta, begitu banyak bakat, begitu banyak karunia. Harus kita pergunakan dengan baik. Kasih karunia yang Tuhan berikan itu hargai dengan baik. Segala kasih karunia yang Tuhan telah curahkan dalam kehidupan kita, jangan kita sia-siakan.
Jangan kita pendam, jangan kita kubur kasih karunia itu. Ya, sikap berikutnya yang benar adalah bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Jadi seperti yang tadi kita telah bahas di depan, 1 Korintus 15 ayat 10. Paulus mengatakan, aku mau membalas kasih karunia yang Tuhan berikan padaku dengan bekerja lebih keras. Dan dia mengakui, bukan karena aku, tapi karena kasih karunia Allah yang menyertai dia. Bukan karena kehebatan dia. Nah, ini bisa kita artikan bahwa Paulus mengakui, jika sampai dia bisa melakukan kerja keras lebih daripada orang lain, jika dia bisa berusaha untuk membalas kasih karunia Allah yang telah dia terima dengan semaksimal mungkin dengan melayani Tuhan, semua itu bukan karena kebolehan diri, bukan karena kemampuan diri, tapi ini semata-mata hanya karena kasih karunia Allah yang menyertai aku, kata dia. Ya, artinya dia bergantung pada kasih karunia Tuhan dalam menjalani pelayanan itu. Oleh karena itu, tidak mengikapi kehidupan yang banyak kasih karunia Tuhan tercurah dengan cuma-cuma. Kita harus bergantung kepada kasih karunia Tuhan senantiasa dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam kehidupan pekerjaan, usaha, atau kita berinteraksi dengan masyarakat dalam komunitas. Kita harus senantiasa bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Dan jika kita dapat keluar sebagai pemenang, jika kita bisa mengatasi segala sesuatu dengan baik, itu juga bukan karena kita mampu, namun karena kasih karunia Tuhan atas kita. Kita sikapi lagi kehidupan ini yang penuh dengan kasih karunia Tuhan yang tercurah dengan cuma-cuma, yaitu dengan mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan itu. Ya, dalam Mazmur 116 ayat 12 hingga 14 yang tidak asing lagi, ya, di sana dikatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan dan akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ya, dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 4 juga berkata, aku senantiasa mengucap syukur pada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ya, seberapa kita dengan sungguh hati sekali mengikapi kehidupan ini yang penuh dengan kasih karunia Tuhan yang tercurah secara cuma-cuma. Apakah kita peka dan kita meresponi dengan rasa syukur yang luar biasa kepada Tuhan? Apakah kita mensyukuri semua kasih karunia yang telah Dia beri, segala kebajikan, segala kasih setia, segala kemurahan, segala kuasa, segala mujizat yang Dia lakukan dalam kehidupan kita? Lebih-lebih lagi kalau merenung tentang keselamatan yang kita terima, pengampunan dosa yang kita terima, kita harus betapa mengucap syukur. Aku ada sebagaimana aku hari ini. Ini semata-mata kasih karunia Tuhan karenanya. Aku mau mengucap syukur pada Tuhan. Bukan hanya mengucap syukur dengan bibir, lidahku. Aku juga mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara hidup berkenan pada Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mengangkat piala keselamatan. Menyerukan nama Tuhan. Maka aku akan membayar nazarku kepada Tuhan. Demikian pemazmur memberi nasihat pada kita. Ya, dan sikapi kehidupan ini. Karena Tuhan telah mencurahkan begitu banyak kasih karunia secara cuma-cuma bagi kita. Yaitu dengan jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, jadi jangan menjauhkan diri kita dari kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan telah mencurahkan kasih karunia kepada kita secara berkesinambungan, secara cuma-cuma dalam kehidupan kita,
jangan kita sombong dan jangan kita meremehkan kasih karunia itu dengan menjauhkan diri dari kasih karunia. Saat mana kita keluar dari lingkupan kasih karunia Tuhan, tali kasih karunia Tuhan lepas dari kehidupan kita, saat itu kita akan mudah sekali timbul akar pahit. Bahkan kita bisa karena kita ini menimbulkan banyak hal-hal yang rusuh dan bisa mencemarkan banyak orang. Karena itu jangan anggap remeh apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani tersebut. Ya, jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Dan kita lihat lagi sikap yang terakhir, yaitu kita berkasih karunia terhadap sesama. Ya, dalam Matius pasal 18 ayat 21 hingga 22. Kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ya, dengan ajaib dan heran kita telah menerima kasih karunia Tuhan secara cuma-cuma yang memungkinkan kita dapat terluput dari berbagai konsekuensi dari kesalahan dan dosa yang kita perbuat, atau dari sakit penyakit, atau dari wabah penyakit, atau dari kesukaran besar yang menimpa banyak orang bahkan yang mendunia. Dalam kehidupan nyata ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, kita juga harus bersedia berkasih karunia terhadap sesama. Jangan sebaliknya dengan ketus, bahkan terkesan tega, kita menutup hati untuk memaafkan sesama, memaklumi dan memberi kelonggaran, apalagi menolong sesama yang sedang terdesak di dalam berbagai masalah dan kesulitan. Harus senantiasa kita sadar dan ingat bahwa Tuhan telah begitu berkasih karunia kepada kita. Seharusnya kita juga berkasih karunia kepada orang lain atau terhadap sesama kita. Ya, sebelum bertobat percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayah mertua saya adalah seorang peramal nasib, bahkan guru, dan ahli feng shui, bahkan guru feng shui. Begitu ramai langganannya, begitu banyak murid-murid yang belajar padanya. Dan dia bukan hanya ahli dalam hal feng shui atau ramal nasib. Bagaimanapun pada saat itu kami bisa merasakan beliau seorang yang sangat temperamental, tak terdekati, tidak bisa begitu akur dan dekat, bisa intimasi dengan dia, bisa akrab dengan dia. Suatu hari Tuhan menjawab doa kami. Kuasa Tuhan dinyatakan dan dia bertekuk lutut untuk membuka hati, percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada masa-masa dulu sebelum percaya Yesus, tidak berani kita mengata-ngatain dia, tidak berani kita menentang dia, dan tidak berani langganan, murid, ataupun siapapun di luar bisa mengata-ngatain apapun yang jelek tentang beliau. Yang heran, yang luar biasa ialah setelah dia percaya Tuhan Yesus, dia dikata-katain sampai demikian rupa, dia dibully, dia dijelek-jelekin, dia disebarkan dengan berbagai cerita-cerita yang negatif, bahkan dikutukin, disumpahin, ngomongin yang jahat terhadap dirinya. Yang luar biasa ialah setelah hidupnya berubah, dia sadar kalau Tuhan begitu berkasih karunia padaku, aku juga mau berkasih karunia dengan orang lain. Dan dia mengatakan, ya sudahlah, tidak masalah, ya itu urusan dia, ya sampai di ngomong-ngomongin yang jahat, sampai di ngomong-ngomongin yang tidak benar pun, dia berkata, sudah serahkan pada Tuhan.
biar Tuhan yang akan menghakimi dan Tuhan yang akan membalas mereka saja. Saya tidak mau berbuat apa-apa. Inilah salah satu contoh, ya, bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengalami kasih karunia Tuhan, kita juga harus bisa berkasih karunia kepada orang lain. Ya, justru kalau kita dulu sebelum percaya Yesus, kita pun mungkin sama dengan mereka, mungkin kita lebih buruk daripada mereka, namun karena kasih karunia Tuhan, maka kita telah diterima oleh Tuhan Yesus, kita telah menerima Tuhan Yesus, kita telah dijadikan anak Allah, dan kita hidup boleh berubah. Maka kita pun harus berkasih karunia kepada orang lain. Kita harus berpedoman dengan sikap yang benar, yang bijak adalah kita terima kasih karunia Tuhan dengan cuma-cuma. Kita juga mau berkasih karunia kepada orang lain dengan cuma-cuma. Agar orang demikian itu bisa menyesali perbuatannya, bisa menyadari dosanya, bisa mengenal Tuhan seperti kita mengenal Tuhan, maka bisa beroleh keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya, dan hidup mereka pun boleh diubahkan oleh Tuhan. Nah, mereka boleh mengalami, ya, kehidupan yang bahagia, bukan hanya di bumi ini, tapi juga dalam alam kekekalan nanti. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku,
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Ya, kiranya Tuhan akan menolong kita sekalian hari ini dengan tema yang sederhana tapi tidak mudah untuk kita lakukan, yaitu cuma-cuma. Ya, kita harus mengerti dengan sungguh-sungguh yang Tuhan ingin dari kita. Kita telah menerima kasih karunia Tuhan dengan cuma-cuma. Kita cuma mau berbagi kepada orang lain dengan cuma-cuma. Dan berikutnya adalah sikapi kehidupan ini. Karena kasih karunia Tuhan telah tercurah dengan cuma-cuma dalam kehidupan kita. Kita pun harus menyikapi dengan benar, yaitu kita harus menyadari kasih karunia Tuhan begitu besar dan selalu tersedia. Kita harus menghargai, kita harus bergantung pada kasih karunia Tuhan. Kita berusaha membalas kasih karunia Tuhan, bahkan kita mau berkasih karunia kepada orang lain. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita sekalian, dan mari kita bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk acara All by Grace kali ini yang telah Engkau pimpin dan sertai. Tolong kami boleh mengerti apa yang Engkau ingin kami mengerti mengenai istilah cuma-cuma. Biar kami mengerti, biar kami juga mau menaatinya, yaitu kami telah menerima dengan cuma-cuma, kami pun mau berbagi dengan cuma-cuma. Bahkan lebih dari itu, kami harus sikapi dengan positif, sikapi dengan benar akan kasih karunia Tuhan yang telah tercurah secara cuma-cuma dalam kehidupan kami ini. Maka kami harus memiliki suatu sikap yang baik, yaitu kami menyadari bahwa kami ada karena kasih karunia Tuhan. Kami mau menghargai kasih karunia Tuhan. Kami mau bergantung kepada kasih karunia Tuhan, dan juga kami mau berusaha membalas kasih karunia Tuhan. Lebih dari itu Tuhan, kalau Tuhan begitu berkasih karunia pada kami, kami juga mau berkasih karunia kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, sempurnakan semua yang kami dengarkan pada kali ini, dan biar kami boleh dibangunkan hati dan iman kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin hidup berkenan kepadamu. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami berserah, dan kami percaya Tuhan yang akan menolong kami, berkasih karunia pada kami senantiasa. Haleluya, amin. Ya, saatnya saya akan berdoa syafaat untuk Anda yang sedang bergumul. Pertama, untuk Anda yang sedang mengalami flu berat. Anda merasa tenggorokan Anda sangat-sangat terganggu. Anda juga merasa, kenapa saya hidungnya mampet dan meler-meler melulu? Apakah ini tanda-tanda saya kena COVID lagi atau apa? Saat ini, taruh dua tanganmu di atas dadamu, kita berdoa. Biar Tuhan yang akan menyembuhkan engkau dari gangguan tenggorokan dan flu dan segala sakit penyakit yang mengganggumu pada saat ini. Jangan khawatir, percaya
Tuhan berkasih karunia dan kuasanya dinyatakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa dalam nama Yesus untuk flu yang sedang mereka alami. Mereka mengalami tenggorokannya sangat-sangat terganggu, bahkan meler-meler ataupun ingus-ingus dan mampet hidungnya. Tuhan, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sembuhkan dia sempurna dan segera saat ini juga. Sembuhkan dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Jadilah sembuh. Yesus, sembuhkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Anda yang sedang kumat lambungmu, yang sakit mah, ya kita berdoa saat ini, biar Tuhan berkasih karunia menyembuhkan sakit lambungmu yang sudah sekian lama engkau menderita. Ya, taruh tanganmu di atas lambung atau bagian perutmu. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang sakit mah atau sakit lambung yang sudah kronis dan sudah lama menderita. Saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Tuhan lakukan mujizat dan berkasih karunia pada dia, sehingga dia boleh mengalami kuasa Tuhan dinyatakan. Sakit penyakit yang mengganggu mahnya atau lambungnya sembuh saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami terima kesembuhan yang Tuhan beri kepada orang demikian. Haleluya, Yesus sembuhkan. Amin. Ya, Anda yang sudah divonis empedumu ada masalah dan seringkali menyebabkan engkau sangat nyeri dan sangat sakit. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Kita berdoa. Tuhan, aku doakan mereka yang ada masalah pada empedu, yang seringkali sakit, nyeri, sampai sangat-sangat menderita. Saat ini aku berdoa dalam nama Yesus, sakit atau gangguan pada empedu jadilah sembuh. Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Yesus lakukan mujizat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, buat Anda yang sedang bergumul untuk tagihan yang sudah diberi kelonggaran, tapi tetap juga orangnya tidak mau bayar-bayar. Ya, Anda imani, Anda sebut nama orangnya, Anda sebut angkanya, dan minta mujizat. Saat ini Anda tumpang tangan di atas dadamu, kita berdoa. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa sehati sepakat dengan mereka yang mengalami kesulitan untuk tagihan-tagihannya, yang mana orang tersebut sudah diberi kelonggaran, sudah diberi masa tenggang yang lebih lama, tapi tetap tidak mau bayar. Saat ini kami berdoa, Tuhan, Engkau jamah orang tersebut boleh segera membayarnya. Dan anak-anak-Mu akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Bagimu tidak ada mustahil. Engkau utus malaikat-Mu untuk menagih baginya. Dan akhirnya apa yang menjadi hak daripada anak-anak-Mu yang percaya, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima jawaban doa. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, buat Anda yang bergumul untuk punya anak, mari saat ini, kalau engkau suami istri, Anda bergandengan tangan dan percaya dengan sehati, kita doakan Tuhan berikan indah pada waktunya, segera dan sempurna engkau akan punya anak. Tuhan, kami doakan untuk mereka yang sudah lama rindu pengen punya keturunan. Tuhan, Kau kasihanin mereka, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dengan waktu yang indah menurut-Mu, Kau berikan mereka bahwa anaknya boleh segera mereka dapatkan dengan cara-Mu yang ajaib. Ya, dia bisa mengandung dan bisa punya anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi manusia, bagi dokter telah katakan, akan sulit dan lain sebagainya, tapi kami percaya, kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan berikan keturunan, menambah sukacita bagi mereka suami istri dan keluarga besar. Mulia bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus
kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita bawa semua kebutuhan, kerinduan yang Engkau gumulkan selama ini. Taruh dua tanganmu di atas dadamu, kita berdoa bersama-sama sampai Engkau nyatakan pada Tuhan, dan kami sehati mendukung-Mu, dan kita mohonkan Tuhan berbelas kasihan, berkemurahan, dan menyatakan kasih karunia bagimu, menjawab doa dan kerinduanmu dengan caranya yang ajaib. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan segala pergumulan-pergumulan doa yang mereka telah bawa kepadamu sekian lama atau baru saja mereka doakan. Tuhan, mari Engkau campur tangan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan, mereka yang menggumuli soal sakit penyakit, yang menggumuli tentang keselamatan keluarga, mereka menggumuli soal masalah ekonomi, soal pasangan hidup, soal masa depan, soal pekerjaan, soal usaha, soal properti yang waktu kan dijual masih belum laku-laku, dan lain sebagainya. Mari Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau nyatakan Tuhan bahwa apa yang Engkau janjikan Engkau tepati. Bagi kami yang percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan sempurna segera tanpa penundaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima jawaban doa. Bagi mereka yang percaya, mereka akan terima mujizat. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Engkau Tuhan yang menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Dan akhirnya kami akan sudahi ibadah All by Grace kali ini. Mari Tuhan, Engkau yang akan terus memimpin seluruh program All by Grace ke depan, dan semua pemirsa yang setia. Tuhan berkati kesehatan, berkati kehidupan, berkati keuangan, berkati kehidupan keluarga, dan berkati masa depan semua kami, sehingga kami boleh mengalami tuntunan dan pimpinan-Mu, penggembala-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang melakukan mujizat di dalam dan melalui acara All by Grace ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu, mari umat Tuhan arahkan hatimu, bukakan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa, kuasa yang ajaib dalam nama Yesus Kristus, bahkan Roh Kudus dengan pewahyuan kebenaran dan pimpinan kuasanya membawa engkau masuk dalam alam supernatural. Mujizat akan mewarnai kehidupanmu, dan mulai hari ini engkau diberkati sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya, diberkati sedemikian rupa untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan amin. Haleluya. Dengan demikian kita akhiri acara program All by Grace kali ini. Kemuliaan bagi nama Yesus dan berkat kasih karunia bagi kita sekalian, pemirsa yang setia. Haleluya. Shalom. Sampai jumpa kembali Jumat mendatang dalam program All by Grace yang ke-73. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini
sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.